Di sebuah zaman yang penuh keajaiban, hiduplah seorang raja yang tak hanya berkuasa atas manusia, tetapi juga jin, angin, dan hewan. Ia bisa berbicara dengan burung, mengendalikan angin, dan melihat hal yang tak terlihat oleh manusia biasa. Dialah Nabi Sulaiman alaihi salam. Tapi di balik kebesaran dan kekuasaannya, ada satu kisah yang masih menjadi misteri hingga kini. Kisah pertemuannya dengan seorang ratu yang kecantikannya disebut-sebut tiada bandingnya, penguasa sebuah negeri yang kaya raya, Ratu Bilqis dari kerajaan Sabah. Bagaimana dua sosok besar ini dipertemukan? Apakah ada romansa dalam kisah mereka? Dan bagaimana akhirnya Ratu Bilqis tunduk pada kebesaran Allah? Inilah kisah penuh keajaiban dan kebijaksanaan yang akan mengguncang hati kalian. Suatu hari, Nabi Sulaiman menyadari bahwa burung hudhud menghilang. Burung kecil ini adalah pengintai kerajaan Sulaiman, mampu menjelajah negeri-negeri jauh. Ketika hudhud kembali, ia membawa kabar mengejutkan. Dengan suara gemetar, ia berkata, "Aku telah melihat sebuah kerajaan yang begitu megah, dipimpin oleh seorang ratu yang luar biasa. Namun, mereka tidak menyembah Allah. Mereka bersujud kepada matahari." Mendengar itu, wajah Nabi Sulaiman berubah. Ia bukan hanya seorang raja, tetapi juga seorang nabi yang bertugas menyebarkan kebenaran. Ia tidak bisa membiarkan satu kerajaan besar tersesat dalam penyembahan berhala. Maka Nabi Sulaiman pun menulis sebuah surat kepada Ratu Bilqis dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. "Janganlah kamu meninggikan diri di atas bumi. Datanglah kepadaku dengan berserah diri." Surat itu dikirim melalui hudhud. Dengan cepat, burung itu melintasi langit, membawa pesan dari seorang nabi kepada seorang ratu. Ketika surat itu sampai ke tangan Bilqis, ia merasa terkejut. Ia membaca surat itu berulang kali. Matanya tak percaya. Siapakah Sulaiman ini? Apakah ia benar-benar seorang raja besar? Ataukah lebih dari itu, seorang nabi? Bilqis adalah seorang pemimpin yang cerdas. Ia tidak ingin bertindak gegabah. Maka ia mengumpulkan penasihat-penasihatnya dan bertanya, "Wahai para pembesarku, bagaimana pendapat kalian tentang surat ini?" Mereka menjawab, "Kami adalah orang-orang yang kuat dan memiliki pasukan hebat. Jika engkau ingin berperang, kami siap." Namun, Ratu Bilqis bukan hanya seorang ratu, ia juga seorang pemikir yang bijak. Ia tahu bahwa melawan Nabi Sulaiman bisa menjadi kesalahan besar. Maka, ia memutuskan untuk menguji kekuasaan Sulaiman. Ia mengirim utusan dengan hadiah-hadiah mewah, emas, perhiasan, dan barang-barang langka. Tujuannya untuk melihat apakah Sulaiman adalah raja yang tamak atau benar-benar seorang nabi. Ketika utusan itu tiba di istana Nabi Sulaiman, mereka terkejut. Istana itu lebih megah dari yang mereka bayangkan. Pasukan manusia, jin, dan hewan berdiri dalam barisan rapi. Mereka menyampaikan hadiah-hadiah kepada Nabi Sulaiman. Namun, dengan tegas Nabi Sulaiman berkata, "Apakah kalian mengira aku bisa disuap dengan kekayaan? Apa yang Allah berikan kepadaku jauh lebih baik dari semua ini. Pulanglah dan katakan pada ratumu, jika ia tidak datang berserah diri, aku akan datang dengan pasukan yang takkan bisa ia lawan." Utusan itu pulang dengan wajah pucat. Mereka menyampaikan pesan itu kepada Ratu Bilqis yang kini semakin penasaran. Siapakah sebenarnya Sulaiman ini? Mengetahui Bilqis akan datang, Nabi Sulaiman ingin menunjukkan bukti kekuasaan Allah. Ia bertanya kepada para pengikutnya, "Siapa yang bisa membawa singgasana Bilqis sebelum ia tiba?" Seorang jin berkata, "Aku bisa membawanya sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu." Tapi kemudian seseorang yang memiliki ilmu dari kitab berkata, "Aku bisa membawanya dalam sekejap mata." Dan tiba-tiba
Singgasana Bilqis sudah ada di depan Nabi Sulaiman. Ketika Bilqis tiba, ia terkejut melihat singgasananya sendiri sudah ada di istana Sulaiman. Kemudian, Bilqis diundang ke istana Nabi Sulaiman. Saat ia melangkah masuk, ia melihat lantai bening seperti air. Ia mengangkat gaunnya, takut kakinya basah. Namun, Nabi Sulaiman tersenyum dan berkata, "Ini bukan air, tetapi kaca yang sangat jernih." Saat itulah Bilqis sadar, kekuasaan Sulaiman bukan hanya manusiawi, tetapi datang dari sesuatu yang lebih besar. Maka ia pun berkata, "Ya Tuhanku, aku telah menzalimi diriku sendiri, dan kini aku berserah diri kepada Allah, Tuhan semesta alam." Kisah ini mengajarkan kita bahwa 1. Kebijaksanaan lebih berharga dari kekuatan. 2. Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Ketiga, hidayah bisa datang dari kejadian yang tak terduga. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Apakah ada bagian yang paling menarik menurut kalian? Tulis pendapat kalian di komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan kisah Islami lainnya. Sekian dari Zul Daily. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya ya sobat.